Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kabupaten Demak ya, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 resmi Bea Cukai ya. Warnanya warna purple ya, warna purple atau deep purple ya. Dengan harga Rp5.990.000. Ini varian yang terdaftar di Bea Cukai ya. Jadi IMEI-nya sudah terdaftar di Bea Cukai. Sinyalnya garansi sinyal seumur hidup, tidak mungkin diblokir ya, seperti itu. Nanti untuk IMEI kita tunjukkan ya, tetapi untuk IMEI fullnya, IMEI secara lengkapnya kita kirim via DM di Shopee ya, takut disalahgunakan. Jadi email fullnya nanti kita kirim via DM di Shopee, seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya ya di Shopee kami. Satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 Bea Cukai ya, warna purple dengan harga Rp5.990.000 menggunakan kurir ID Express dengan nomor resi IDS 8560630 323. Mohon maaf ada keterlambatan pengiriman. Saya bisa kemarin Senin saya ada acara ya. Hari ini hari Selasa, baru tanggal 24 baru bisa kita kirim, seperti itu. Seperti biasa sebelum kita kirim kita akan lakukan review singkat unit yang akan kita kirim ke Kabupaten Demak. Untuk kelengkapannya ya, sesuai dengan deskripsi, kelengkapannya adalah full set OEM ya. Untuk yang varian Bea Cukai kelengkapannya full set OEM, artinya OEM adalah KW ya. Seperti ini, kita buka dashboardnya seperti ini, OEM. Ya, ini OEM. Kita buka, kemudian ada buku petunjuk web, kemudian ini handphonenya ya, kemudian ini ada, kita kasih sesuai dengan deskripsi, kita kasih bonus softcase ya. Kemudian ini ada headset WEM, dan headset OEM juga ya, meskipun ini tulisannya Sony ya, ini bukan ori ya, OEM atau KW. Kemudian chargernya juga OEM ya, meskipun ini ada tulisan Sony tapi chargernya juga OEM, adaptornya. Kemudian ini juga ada kabel data tipe C OEM juga ya, OEM. Jadi sesuai mohon maaf, seperti yang sudah saya jelaskan di tiap video saya di channel ini ya, jangan dipakai ya, semua aksesoris jangan dipakai, kecuali kalau headset bisa lah ya. Tetapi kalau berhubungan dengan daya yang masuk ya, charger, adaptor ya, jangan dipakai, karena jika dipakai, karena ini OEM atau KW, ditakutkan daya yang masuk tidak stabil sehingga timbul masalah pada handphone itu sendiri ya. Lebih baik kalau di rumah punya charger yang bagus dari pabrikan lain, misalkan dari Oppo, Samsung, orinya ya, ori Samsung, ori Oppo, Vivo, Realme, seperti itu bisa dipakai ya, bisa dipakai lebih bagus. Atau kalau nggak punya bisa beli online di marketplace juga banyak, bisa beli merek Vigen ya, Vigen, Robot, kemudian Vivan juga bagus, kemudian merek-merek lokal yang lain seperti Ugreen ya, Unit, kemudian Baseus juga bagus. Saya pakainya Baseus. Kemudian bisa juga Auke ya, itu kalau yang lebih mahal, seperti itu. Oke,
atau e-saker juga bagus seperti itu yang bisa kami sarankan terkait aksesoris UM ini ya. Kita tutup lagi, kemudian kita masuk ke review HP-nya ya. Ini kita singkirkan dulu. Yang pertama kita perlihatkan fisik nomor IMEI ya. Nomor IMEI akan kami sensor di video ini karena kami takutkan nanti IMEI akan dijadikan bahan apa namanya, rewrite Google Pixel seperti itu ya. Oke, nih nomor IMEI kami sensor ya, kami tutupi. Hanya kami tunjukkan beberapa digit terakhir ya, yang 87249 ya, nomor IMEI-nya yang akhiran 87249. Ini hanya sebagai bukti bahwa unit yang kami kirim nanti dengan IMEI akhiran ini ya. Untuk video full IMEI-nya bisa kita kirim via DM di Shopee seperti itu. Kemudian itu nomor IMEI-nya. Kemudian di tentang ponsel, nah ini nomor IMEI-nya sama ya, modelnya SOG03 atau Xperia 1 Mark 3 versi Jepang, versi AU. Oke, kita geser ya karena agak panas. Tripod kita ketinggalan kemarin kita di rumah mertua ya. Hari ini baru pulang dan ketinggalan, jadi videokannya pakai alat seadanya. Kita review fisik dulu ya, fisik bagian depan. Kita pastikan tidak ada retak, tidak ada pecah di LCD ya. Secara fisik aman. Ini belum ada tempered glassnya ya. Beli tempered glass, saran kami beli tempered glass yang ada lubang untuk kamera depan ya. Beli tempered glass yang memang ada lubang, ada space untuk kamera depan ya. Jangan beli tempered glass yang full ya, universal, lebih baik jangan, karena bisa menutupi kamera depan seperti itu ya, hasilnya kurang bagus ya. Jadi kalau beli tempered glass, beli yang ada space untuk kamera depan seperti itu. Kalau ditanya lebih baik tempered glass atau hidrogel, kalau saya lebih prefer ke tempered glass ya, karena lebih tebal, otomatis lebih tahan terhadap benturan seperti itu. Kemudian untuk fisik bagian belakang atau backdoor juga mulus. Ini warna purple ya, deep purple. Kamera juga tidak ada pecah, tidak ada retak, tidak ada jamur, tidak ada debu. Ini Xperia SOG03. Kemudian untuk fisik bagian samping atau bezel bagian samping juga mulus ya. Ini sensor sidik jari jadi satu di tombol power. Kemudian fisik bagian atas juga mulus. Ini di Xperia 1 Mark 3 ada jack audio 3,5. Kemudian di bezel bagian sini juga mulus ya, tempat micro SD dan SIM card. Ini internalnya 256 GB, kalau kurang bisa ditambah micro SD 1 tera ya, bisa. Nah, kemudian ini bagian bawah juga masih mulus ya. Oke, itu. Oke, kemudian kita masuk ke pengecekan beberapa fungsi dasar ya. Yang pertama kita cek dulu
warna LCD ya, LCD-nya ini warna putih, mohon maaf, warna merah, tidak ada warna lain ya, jernih merahnya. Kemudian ini hijau juga sempurna, biru juga oke, gelap ini abu-abu ini ya, atau biru gelap. Nah ini putih atau abu-abu, kemudian ini putih, tidak ada shadow, bercak ataupun tompel ataupun penyakit di LCD ya, kita jamin. Nah ini putihnya semakin putih. Nah ini gradasi merah, gradasi merah, gradasi hijau, gradasi ya. Kembali ke warna yang tadi. Oke, saya kira aman ya, kita pastikan aman. Kemudian kita lanjut ke touchscreen. Kita pastikan semua bagian bisa disentuh dengan lancar ya. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips yang sangat penting yang di tiap video selalu kita sampaikan ya. Yang pertama terkait pemakaian handphone Sony ya, karena handphone Sony itu mirip-mirip iPhone dan mirip-mirip Google Pixel ya, dengan prosesor yang lumayan tinggi dan panas ya, tetapi tidak sepanas Google Pixel atau iPhone menurut saya ya. Seperti itu, panasnya masih wajar. Kalau yang keterlaluan itu menurut saya Google Pixel ya, sangat panas. Tips yang pertama ya, ketika bepergian ya, jangan dimasukkan di celana jeans yang ketat atau celana apapun yang ketat ya. Ditakutkan ketika kita jongkok, kita duduk, HP tertekan di celana dan timbul masalah pada LCD, bisa shadow, bisa green line dan sebagainya. Kemudian ketika tidur ya, jangan disanting ya, lebih baik letakkan di atas meja, jauhkan dari tempat tidur ya. Ditakutkan tidak sengaja tertindih di waktu tidur ya, dan akan timbul masalah pada LCD karena LCD-nya tertindih di waktu tidur ya. Apalagi ini LCD-nya sangat mahal dan itu sangat-sangat lebih baik sangat dihindari, seperti itu ya. Kemudian tips yang kedua, jangan sampai overcharging ya. Overcharging dalam artian pengecasan berlebihan melebihi kapasitas 100%. Misalkan dicas sambil ditinggal tidur, nah itu sangat-sangat beresiko overcharging ya. Tidur jam 9 malam dicas ketika bangun tidur ya, itu overcharging. Ditakutkan terjadi masalah pada baterai atau mesin ya, bisa konslet pada baterai, bisa konslet pada mesin ya. Dan itu kalau konslet pada mesin baterai tentunya resikonya adalah mati total. Nah kalau mati total itu sangat-sangat merepotkan, seperti itu ya. Kemudian tips dari kami terkait hal ini ya, lebih baik ketika kita melihat handphone kita, ketika mau tidur melihat handphone kita baterai lemah ya, lebih baik biarkan saja ya. Lebih bijak dicas waktu kita bangun, misalkan jam 5 pagi dicas, kemudian kita berangkat kerja jam setengah 7 pagi, saya yakin sudah penuh ya, baterainya sudah penuh, karena HP ini sudah support fast charging dan baterainya juga kecil ya. Baterainya kecil sekitar 3000-an mAh, jadi 1,5 jam saya yakin baterai sudah penuh, daripada beresiko dicas malam dicabut pagi ya, beresiko overcharging dan mati total, seperti itu. Kemudian tips yang terakhir atau yang ketiga dari kami, jangan sampai overheat ya, overheat atau over panas, dalam artian ketika handphone sudah panas ya, misalkan untuk bermain game, untuk live streaming atau merekam video ya, tentu jika kelamaan akan panas. Ketika itu terjadi, lebih baik hentikan pemakaian, dan ketika handphone suhunya sudah turun ya, bisa dipakai lagi untuk gaming, live streaming atau merekam video dengan durasi yang
lama seperti itu. Karena apa? Karena ditakutkan jika HP suhunya tinggi dan tetap dipaksa untuk dipakai ya, akan terjadi, bisa saja terjadi IC terbakar ya, CPU terbakar dan lain sebagainya, dan bisa mati total atau matot seperti itu. Saya kira itu 3 tips penting ya dari kami yang kami sampaikan, yang selalu kami sampaikan di tiap video ya. Oke, saya kira sudah ya untuk touchscreen aman. Kemudian kita lanjut ke multi touch ya. 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, bisa kelihatan ya, bisa kelihatan jari saya 10 multitouch berfungsi. Kemudian speaker, oke, speaker atas bawah stereo ya, bersih. Kita cek mikrofon. Halo, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes mikrofon 1 2 3, cek 1 2 3. Halo, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes mikrofon 1 2 3, cek 1 2 3. Ya, kedengaran suara saya merekam. Kemudian kita cek beberapa fungsi sensor ya, sensor kompas. Oke, angkanya berubah ya. Oke, jarumnya berubah. Kemudian sensor cahaya bisa ya. Accelerometer ya, XYZ nilainya berubah ya, XYZ nilainya berubah. Kemudian proximity, oke, bisa ya, proximity ya, kita tutup 0. Oke, bisa on off, bisa. Kemudian untuk sensor NFC sudah kita cek aplikasi cek 1. Tinggal kita tap kartu etol ya, bisa membaca e-money atau etol dari Bank Mandiri ini ya, seperti ini, artinya NFC aktif. Kemudian kita cek kamera ya, jadi kameranya ada 4 ya. Kamera 1 kali 0,7, 2,9, 4,4 ya. 1 kali ini lensa utama ya, lensa utama seperti ini. Oke, bisa. Kemudian lensa 0,7, ini lensa wide ya, lensa ultra wide, jadi lensa ultra wide. Oke, ultra wide juga bisa. Kemudian 2,9 ini tele ya, lensa tele optical zoom ya, 2,9. Nah, ini hasilnya lensa tele optical zoom 2,9. Kemudian
4,4 ini lensa tele juga ya, optical zoom 4,4 kali. Nah seperti ini. Oke, bisa ya. Kemudian kamera depan. Oke, seperti ini bisa juga. Kamera sudah, kemudian lampu flash ya. Lampu flash ini juga berfungsi. Kemudian kita cek sensor sidik jari ya, sensor sidik jari. Sensor sidik jari di pengaturan, kemudian keamanan di pengelola sidik jari. Kita setting pola dulu. Ini ya, kita cek. Oke, klik selesai. Sidik jari sudah tertambahkan ya. Kita coba matikan HP-nya ya. Kita sentuh sensornya. Oke, langsung nyala ya. Sekali lagi kita sentuh aja. Oke, langsung nyala. Menandakan sidik jari berfungsi dengan baik, dan kita hapus lagi ya pola dan sidik jarinya. Kita hapus lagi. Oke, sekarang semuanya sudah ya, sudah 20 menit lebih, bahkan ini 22 menit. Sekarang kita masuk proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya. Ada kereta ya. Untuk packing kita menggunakan kayu ya. Kita menggunakan packing kayu seperti ini, jadi lebih aman ya. Apalagi ini handphone dengan harga 6 juta ya, jadi kita packing pakai kayu seperti itu. Kita ambil bubble dulu sebentar. Ya, suara lewat, kereta lewat.
kita taruh di luar aja ya.
kita bungkus lagi pakai bubble.
Ya, ini sudah kita packing kayu, sangat aman, otomatis. Kemudian juga sudah kita lapisi bubble biar tambah aman. Sekarang ini ya penampakannya. Oke ya, ini packing sudah siap. Oke, terima kasih atas orderannya, dan kita kirim hari ini ya, hari Selasa tanggal 24 atau 25 ya ini ya. Terima kasih.